Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi kelas 6? Bapak doakan mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya Pak Sakti dalam pelajaran matematika. Belajar matematika mudah dan menyenangkan. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah melalui video pembelajaran ini tentunya diharapkan siswa dapat menentukan volume bangun ruang dengan tepat. Baik anak-anak sekalian, Pak Sakti kembali akan menjelaskan bagaimana cara menentukan volume bangun ruang. Nah, seperti di pembahasan sebelumnya, Bapak sudah pernah menyampaikan bahwa bangun ruang itu ada dua jenis. Yang pertama adalah kelompok prisma dan yang kedua adalah kelompok limas. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk menentukan bangun ruang kelompok prisma dulu. Oke. Nah, apa saja bangun ruang kelompok prisma? Oke, bangun ruang kelompok prisma itu adalah bangun ruang yang sisi alasnya sama dengan sisi penutupnya. Berarti di sana kita akan mengenal kembali tentang kubus. Kemudian yang kedua adalah balok. Yang ketiga adalah bagaimana kita menentukan volume bangun ruang prisma segitiga. Dan yang keempat, kita akan menentukan bangun ruang atau volume bangun ruang tabung. Nah, baik anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak akan mencoba fokus untuk membahas tentang volume, kubus, dan balok. Oke. Nah, volume, kubus, dan balok. Baik. Nah, anak-anak sekalian, sebenarnya untuk menentukan volume bangun ruang untuk kelompok prisma itu kita tidak perlu menghafal rumus yang terlalu banyak. Ya. Anak-anak cukup mengingat satu rumus yang bisa digunakan untuk menentukan empat bangun ruang, ya. Jadi, rumus ini adalah rumus volume bangun ruang kelompok prisma. Apa volumenya? Volumenya adalah luas alas dikali tinggi. Luas alas dikali tinggi ini merupakan volume untuk menentukan volume bangun ruang, baik itu kubus, balok, prisma tegak segitiga, maupun tabung. Jadi anak-anak sekalian hanya mengingat satu rumus saja untuk menentukan empat volume bangun ruang. Sekarang kita coba menentukan volume bangun ruang kubus. Volume kubus. Baik anak-anak sekalian, kubus memiliki sisi atau rusuk yang sama panjang. Jadi semua rusuknya atau sisinya itu sama panjang. Maka kubus itu di sini kita tulis sisi dan sisi tegak ini atau tinggi dari kubus itu juga merupakan sisi dari kubus itu sendiri. Ya. Jadi tinggi dari kubus itu juga merupakan sisi dari kubus itu sendiri karena sama panjang. Maka kita kembali ke volumenya untuk kelompok prisma atau kubus adalah luas alas dikali tinggi. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Alasnya berbentuk persegi. Maka kita terlebih dahulu ya menentukan berapa luas alasnya. Nah, ini alasnya ya. Nah, sekarang alasnya berbentuk persegi, maka luas persegi itu sama dengan sisi dikali sisi. Kemudian
Karena di sini tinggi, seperti yang Bapak sudah sampaikan tadi, bahwa tinggi dari kubus itu juga merupakan sisi kubus itu sendiri. Ya, maka volume kubus sama dengan sisi dikali sisi atau sisi pangkat 3. Baik. Nah, ini adalah volume kubus. Sisi dikali sisi atau sisi pangkat 3. Coba anak sekalian perhatikan contoh soal berikut. Ini contoh. Sebuah kubus memiliki panjang sisi 6 cm. Baik. Maka di sini diketahui sisinya sama dengan 6 cm. Baik. Maka volumenya sama dengan sisi dikali sisi atau sama dengan 6 dikali 6 dikali 6. Maka hasilnya sama dengan 216 cm kubik atau pangkat 3. Oke. Nah, ini adalah contoh bagaimana cara menentukan volume dari sebuah kubus. Coba sekarang Bapak memberikan satu contoh lagi untuk menentukan volume kubus. Oke. Ini kita hapus dulu. Nah, sekarang kita coba ganti sisinya. Berikutnya adalah sebuah kubus dengan panjang rusuk 12 cm. Oke, maka diketahui sisi sama dengan 12 cm. Yang ditanyakan adalah volume. Nah, volumenya sama dengan sisi dikali sisi sama dengan 12 dikali 12 dikali 12 atau sama dengan 1728 cm kubik. Nah, baik anak-anak sekalian. Jadi seperti itu cara untuk menentukan volume dari kubus. Baik, berikutnya kita coba menentukan volume balok. Oke. Volume balok. Nah, untuk menentukan volume balok sama kita menggunakan rumus yang sama, di mana volumenya sama dengan luas alas dikali tinggi. Baik. Nah, coba kita perhatikan balok berikut. Nah, balok ini memiliki sisi panjang, lebar, dan tinggi. Oke. Sekarang kita perhatikan luas alas. Alas dari balok adalah persegi panjang. Oke. Jadi alas dari balok itu adalah persegi panjang. Anak-anak mungkin masih mengingat bahwa luas dari persegi panjang atau luas alas dari balok adalah panjang dikali lebar, kemudian dikali dengan tinggi. Maka volume balok adalah
panjang dikali lebar dikali dengan tinggi. Sebagai contoh, coba perhatikan anak-anak sekalian. Sebuah balok ya, ini sebuah balok memiliki panjang 10 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 6 cm. Maka di sini diketahui, panjangnya sama dengan 10, lebarnya sama dengan 8 cm, dan tingginya sama dengan 6 cm. Maka volumenya sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi, atau sama dengan 10 dikali 8 dikali 6. Maka hasilnya sama dengan 480 cm kubik. Oke. Contoh yang kedua. Nah, ini contoh yang kedua. Sebuah persegi panjang dengan panjang 12 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 5 cm. Maka di sini kita tulis diketahui panjangnya sama dengan 12 cm, lebarnya 6 cm, dan tingginya sama dengan 5 cm. Maka menentukan volume sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi, sama dengan 12 dikali 6 dikali 5, atau sama dengan 360 cm kubik. Bagaimana anak-anak sekalian? Apakah kalian sudah bisa memahami bagaimana cara menentukan volume kubus dan volume balok? Mudah-mudahan video ini dapat membantu anak-anak sekalian untuk memahami tentang bagaimana cara menentukan volume kubus dan volume balok. Untuk itu, Pak Sakti akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sehat selalu.